Adakah harapan musibah pergi dan berkah menghampiri? Ada enggak? Ada. Iya. Sekali lagi saya bertanya, masihkah ada harapan musibah pergi dan berkah menghampiri? Ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Pagi hari ini kita akan mengambil pesan-pesan penting sebagai upaya kita mengharapkan keberkahan. Hidup ini memang yang kita harapkan barokah, ya. Musibah itu sebuah proses mendewasakan kita, insya Allah. Pertama adalah kita nggak boleh putus asa. Allah berfirman, wala tai'asu min rawhillahi innahu la yai'asu min rawhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Yang putus asa itu cuma orang kafir. Orang beriman tidak akan putus asa. Ada salah satu surat cinta Allah, boleh dibuka Quran, suratnya surat nomor 39. Surat 39 di ayat nomor 53. Ini pesan penting, gak boleh putus asa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Quran surat 39 ayatnya nomor 53. Pak Haji silakan terjemahannya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi gak boleh putus asa. Yang digambarkan dosa setinggi gunung sedalam lautan saja nggak boleh putus asa. Walaupun sudah berbuat zalim, ada ruang, yaitu bertaubat. Nah, ini kita luaskan. Langkah pertama yaitu adalah kita mengawali dengan sikap optimis, tidak berputus asa. Jadi selalu ada asa. Orang beriman itu tak putus asa. Baik. Pertama, tentu kita harus mengambil pesan penting ini, ya. Ustaz, udah nggak ada COVID, ya. Tapi wabah ada nggak? Ada. Namanya penyakit itu kita tidak tahu namanya apa, Allahu a'lam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqami. Sudah hafal semua? Ya, sama-sama kita baca ya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqami. Ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya, itu awal. Dan jangan lupa dari bisa kita amalkan ya. Nah, jangan lupa sering kita amalkan. Insyaallah kita dilindungi oleh Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dan dari segala penyakit buruk lainnya. Apapun namanya, Allahu a'lam, tetap kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya tuliskan lagi doa itu. Ayo kita lihat apakah amalan-amalan yang bisa
menjadi pengundang berkah. Musibah pergi, berkah menghampiri, insya Allah. Baik, pertama adalah bersyukur atas segala nikmat. Syukur itu mudah diucapkan. Syukur itu mudah diucapkan, ringan diamalkan begitu. Ya, jangan berat diamalkan. Syukur itu mudah diucapkan, ringan diamalkan. Masya Allah, ketika kita bercermin, makin banyak syukur kita karena masih diberi Allah kehidupan. Betul? Saat bercermin, apa yang terlihat? Wajah kita. Apa yang terjadi dengan wajah kita? Begitu Bu ya. Kalau ingin kita luaskan, adakah kalimat yang bisa menyentuh hati kita? Saat bercermin, ternyata terlihat kulit sudah kendur, tatapan mata pun mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur, 1, 2, 3 gigi pun sudah gugur. Jalan malam gelap sendirian takut tersungkur, tidak ingin dekat-dekat dengan sumur, tidak nikmat lagi kecuali makan, tambahannya sedikit sayur. Malam hari tak kuat lagi untuk lembur, itu isyarat usia sudah uzur. Maka banyak-banyaklah bersyukur, jangan sampai engkau tak kabur, karena sudah dekat kalian. Ada yang hafal tunjuk tangan, hadiahnya umroh. Mohon maaf tidak saya tuliskan ya, sebab nanti beda dituliskan. Ini pelajaran apa? Yang itu menyentuh hati kita ya, Masya Allah. Jadi kalau kita bersyukur, nikmat Allah itu terasa banyak. Haji Quran surat 14 ayat nomor 7, jangan lupa. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah, ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya. Tapi apakah kita sudah betul-betul bersyukur ya dalam praktek keseharian gitu? Insya Allah ya. Tapi banyak juga yang lupa bersyukur pada Allah. Sebelum tidur, apa doa kita mohon pada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut atau amut wa ahya, dua-duanya boleh. Kita berlindung kepada Allah. Tapi begitu bangun tidur nggak bersyukur pada Allah. Buktinya apa? Bangun tidur ku terus tidur lagi. Nah. Jadi ada baiknya syairnya kita ganti ya. Kalau dulu kan bangun tidur ku terus mandi, habis mandi mana hak Allah harus kita menunjukkan sebagai hamba yang bersyukur? Mestinya nggak begitu. Bangun tidur ku terus berdoa, di kamar mandi janganlah lama, sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali istighfarnya. Hafal nggak? Ibu-ibu ada guru TK nggak? Guru TK guru SD ada nggak? Besok ganti syairnya ya. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi janganlah lama, sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali istighfarnya. Apa lu? Berarti banyak orang bersyukur ya. Nanti diklik lagi, Insya Allah. Ini faktanya mestinya
Kita bersyukur tapi kurang bersyukur. Masa bangun tidur langsung mandi, sini bangun tidur langsung apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Masih diberikan kehidupan. Iya kan? Itu segala nikmat harus kita syukuri itu. Ustaz, tapi hidupku masih begini saja belum berubah. Rumusnya apa? Kurang bersyukur. Ternyata begitu kita lihat ke bawah, Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita. Ibadah sudah kami lakukan, tapi nggak ada yang berubah, masih begini-begini saja. Siapa bilang Anda sudah berubah, sudah semakin dekat kepada Allah? Itu yang kadang kurang disadari. Berarti kurang bersyukur. Untuk bersyukur diantaranya adalah banyak lihat ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk engkau melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Maka yang gak bersyukur, kata Bang Haji, oh iya. Ini kita ringkas ya bersyukur nih. Ucapan hati dan anggota badan seiring sejalan. Alhamdulillah mengucapkan, hati meyakini nikmat datang dari Allah, anggota badan dilakukan langkah-langkah yang biasa dicontohkan Rasulullah, di antaranya yaitu beribadah. Masya Allah. Itu yang dikatakan Nabi ketika Aisyah bertanya kepada beliau, ibadahnya apa Ustaz? Salat. Ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin surga, tidak ada dosa lagi bagi dirimu, tapi salat malam itu hampir semalam suntuk. Jawaban Nabi apa? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi bukti syukur kita ibadah dengan apa? Salat. Salat apa? Salat malam. Itu tadi jangan lupa tuh. Alhamdulillah Ustaz, salat tahajud bukan lagi angan-angan, tapi sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Semoga kita semua termasuk golongan ahli tahajud. Amin ya rabbal alamin. Salah satu pintu surga itu adalah bagi orang yang istiqomah menegakkan salat tahajud. Jadi ada pintu surga, pintu tahajud namanya. Masya Allah. Baik. Yang kedua, istighfar dan bertaubat. Itu pintu berkah. Allah menjanjikan, Quran surat Nuh, surat yang ke-71 ayatnya 10, 11, 12. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Terjemahannya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai itu. Berapa itu barokahnya itu? Bapak Ibu sekalian, 5 asbab kita istighfar dan bertobat kepada Allah, maka 5 keberkahan akan kita raih. 1, turunnya hujan. Cuman sayang, sering kita itu berkeluh kesah dengan turunnya hujan, betul nggak? Betul, tetap banjir. Hujan lagi. Kalimat itu tak boleh kita ucapkan. Bahkan kadang-kadang kita menggugurkan janji dengan kalimat yang semestinya tidak kita ucapkan. Nanti datang ya ke rumah saya, insya Allah kalau tidak hujan. Benar gak? Oleh hari ini jangan dipakai kalimat itu. Hujan itu turun karena istighfar loh. Ya gak? Tidak boleh. Ini baju gak kering-kering, hujan lagi. Jangan ucapkan.
Siasati dengan cara apa? Bersyukur karena Allah masih menurunkan hujan. Coba bayangkan kalau hujan nggak turun. Ustaz, masalahnya bukan soal turunnya, curahnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ada peristiwa banjir dan lain-lain itu introspeksi buat kita. Jangan kerusakan terjadi karena ulah kita sendiri. Buang sampah sembarangan dan lain-lain kan? Kan begitu. Seperti yang dikatakan Allah di Al-Quran, rusaknya daratan dan lautan itu karena ulah tangan manusia. Quran surat Ar-Rum surat yang ke 30 ayat 41. Dhahar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqu ba'dal amilu lahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia sendiri. Maka ditimpakanlah sebagian daripada peringatan Allah berupa macam-macam bentuknya. Banjir diantaranya supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berjanji dengan lafaz yang keliru. Insya Allah saya akan datang, begitu saja. Jangan pakai kalau tidak hujan. Jangan ya. Nah, itu berarti kita kurang mencintai. Itu ketentuan Allah. Kalau cinta dengan pesan Al-Quran harus kita tetap bersyukur. Sekalipun kita mesti persiapkan sedia payung sebelum hujan. Kan begitu. Hati-hati. Baik. Orang yang istighfarnya istiqomah, iringan amalannya bertaubat, meninggalkan perbuatan dosa, memperbaiki diri, berazam sekuat tenaga mengisi sisa hidupnya dengan ketaatan, maka Allah akan merubah hidupnya. Allah akan menjadikan dia pribadi yang baik sepanjang taubatnya betul-betul istiqomah dijaga. Perhatikan pesan Al-Quran pada surat Al-Furqan surat yang ke-25 di ayat nomor 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, pesan ini menyadarkan kita tidak boleh kita memvonis orang lain. Siapapun dia, ahli maksiatkah dia, tidak boleh kita memvonisnya. Karena ada ruang seseorang akan berubah kalau dia bertobat kepada Allah. Hari ini masih maksiat, siapa tahu besok dia bertobat. Karena Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di kerongkongan atau tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Yang sudah menjaga taubat istiqomah sepanjang hayat. Ya, jangan kepedean. Khawatir tidak istiqomah sekarang taat besok maksiat. Jaga diri kita. Tapi kita boleh mengingatkan saudara kita. Hati-hati jangan sampai berakhir hayat kita ketika sedang bermaksiat. Maka taubat sesungguhnya sepanjang hayat. Pesan bagi kita adalah sederhana. Hidup di dunia terasa cepat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga Pak Haji, kalau kiamat kapan ya? Baru tanda-tandanya kiamat ya. Betul ya Pak Kiai ya? Baru tanda-tandanya kiamat ya. Tapi yang paling dekat apa? Sekarang. Yang paling dekat. Dengar kabar, tahu-tahu sudah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kita nggak boleh mengatakan ini orang ahli maksiat. Belum tentu siapa tahu akhirnya dia sempat bertaubat. Tebar terus surat cinta Allah. Allah itu sayang kepada hamba yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Nah, kita hari ini, alhamdulillah hari ini 250 orang ini ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya, kalian ditaubat semua ini. Amin. Apakah tidak bahagia masuk ke Masjid Al-Hidayah langsung dapat surat cinta Allah? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri atau bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Maka kita harus menjadi ahli taubat. Masih ingat tadi Pak syairnya Pak? Hidup di dunia terasa cepat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Syair riwayat Anwar Zufri. Bukan hadis ya, syair. Masya Allah. Saya menutup dengan pesan taubat ini, hati-hati. Jangan sampai terjadi pada diri kita sudah ibadahnya bagus di penghujung hayat bermaksiat. Hati-hati. Itu Buya. Hati-hati. Ya, sudah taat jangan sampai bermaksiat. Kan ada riwayatnya itu kan. Inna rajula la ya'malu zamana tawil bi amalin ahlil jannah summa yutamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi apa yang terjadi? Dalam akhir hayatnya dia melakukan perbuatan dosa. Saat berbuat dosa tersebut nyawanya dicabut, meninggal dengan menyedihkan, suhul khotimah. Nah ini harus hati-hati kita. Pokoknya banyak-banyak minta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Ini diantara keutamaan istighfar. Masih banyak lagi istighfar itu sebagai penolong bagi diri kita. Karena kita bersih, Allah akan berikan perlindungan pada diri kita, insyaallah. Yang ketiga, amalan pengundang berkah. Musibah akan pergi, berkah menghampiri ketika kita membuktikan iman dan takwa, yaitu beriman dan bertakwa. Kalimat ini berulang-ulang disampaikan oleh para khatib hari Jumat. Kita sudah punya iman, ayo bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khusus tentang berkahnya bertakwa itu Allah sebutkan di Al-Quran pada surat Al-A'raf. Ayat ini sangat familiar, populer, tak asing lagi bagi kita. Di ayat yang ke-96 surat Al-A'raf, surat yang ke-7, yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakati minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kalau hari ini ada hal yang tidak menyenangkan, introspeksi kita, oh jangan-jangan karena tidak mentaati apa yang Allah perintahkan, ditimpakan. Di antaranya itu yang disebut itu persekot. Persekot itu baru persekot peringatan dari Allah itu. Kalau nggak sempat bertaubat kan mengerikan, nanti di akhirat lebih berat bagi dirinya. Maka harus kita menjaga takwa, dan itulah bekal terindah bagi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk ahli takwa. Amin. Ya. Apa indahnya bertakwa itu? Banyak sekali keutamaannya, dan tema itu dikhususkan anugerah bagi insan yang bertakwa. Setidaknya dua yang perlu saya ingatkan untuk diri pribadi dan saudaraku sekalian. Orang bertakwa itu ditolong oleh Allah, diberi solusi dalam kehidupannya. Enggak asing lagi ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min
haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka bisa diberikan kepadanya solusi atau jalan keluar dari persoalan yang dihadapi, bahkan diberi rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Sering kita merasakan hal itu, masing-masing kita punya case yang berbeda-beda. Orang mengatakan, Ustaz, aku pernah mengalami bisa bangkit setelah keadaan sulit, terlilit, terhimpit, terperosok ke dalam parit. Tapi kemudian datang pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Itulah ahli takwa, Masya Allah. Allah berikan pertolongan. Masing-masing kita punya pengalaman itu. Betul nggak? Tidak kita ceritakan, tapi kita bisa merasakan pertolongan datang last minute sehingga kita bisa bangkit. Tidak sampai terpelanting, apalagi terbanting, karena ada zat yang maha penting. Insya, apalagi puncaknya, wah puncaknya yang luar biasa. Orang yang bertakwa itu dapat karunia terbesar, yaitu 1963. Bapak Ibu ada yang lahirnya 1963 nggak di sini? Mana yang lahir 1963? Alhamdulillah, itu calon ahli surga. Haji 1963. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Wahai yang lahir 1963, Anda calon ahli surga, asalkan bertakwa. Artinya lahir kapanpun kalau bertakwa ahli surga. Itu inspirasi tuh, Bu. Ingat aja surat Maryam ayat 63, berbahagia yang lahir 1963, berbahagia ya. Tapi lahir kapanpun insya Allah kalau takwa pasti masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini nomor yang ketiga, kita ringkas, iman dan takwa harus kita buktikan ya. Masya Allah, bekal terindah adalah bekal takwa. Yang keempat, beribadah sepenuhnya kepada Allah, yakin dengan janji Allah. Beribadah sepenuhnya pada Allah dimaknai adalah dengan berdoa, karena doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Hanya kita kadang-kadang itu kurang yakin dengan doa kita. Betul? Letih, lelah, berusaha sekuat tenaga, tapi hidup kok masih begini saja. Lupa dia dengan ketentuan Allah. Cara Allah mengabulkan doa itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi sesuai yang kita butuhkan. Keinginan itu luas tak bertepi, nggak ada habisnya. Tapi kebutuhan telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan qadarnya. Yakin itu. Ingat, kebutuhan bukan keinginan, ya. Kebutuhan itu asasiah itu. Nikmat terbesar bahkan sudah Allah berikan pada kita, nikmat iman dan Islam. Masya Allah. Allah sudah kabulkan doa kita itu banyak, nggak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Cuman kita tidak bersyukur saja kepada Allah, bahkan buruk sangka kepada Allah. Kemudian melihat nikmat yang diberikan pada orang lain sebagai sebuah kecemburuan, hasad yang muncul dengan niat yang keliru, maka tidak boleh. Boleh hasad pada orang yang kaya, dermawan, pengen seperti dia, boleh nian. Yang nggak boleh itu pengen pindah nikmat. Ya Allah, miskinkan dia, kayakan aku. Dia nggak boleh. Aku ingin kaya seperti dia yang dermawan itu, boleh nian. Rancak bana kecil orang awam. Saya pisan kata orang Sunda. Api tenan kata orang Jawa. Very good kata orang-orang Al-Hidayah. Ya. Nah, jadi ingat pesan Al-Quran ini, surah 2 186. Allah telah mengabulkan doa kita sesuai dengan ketentuan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat 2 Al-Baqarah 186.
Dan apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya. Dulu Bu Dede. Yakin tuh, Masya Allah. Ustaz, mana buktinya? Doaku sampai hari ini tak dikabulkan. Allah ganti dengan yang lebih baik. Iya kan? Tuh. Allah ganti dengan yang lebih baik loh. Masya Allah. Tapi begini Ustaz, faktanya sampai sekarang ini yang menderita belum sembuh juga. Kenapa surat cinta Rasul? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin kata Syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, gangguan gundah hati, sakit yang diderita, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Tuh, berdoa Ustaz, tapi masih sakit juga. Dapat penghapus dosa. Pertanyaannya, pilih mana? Sehat, dosa bertambah. Sakit, dosa diampuni. Pilih mana? Sehat. Sehat dan dosa diampuni. Luar biasa, Masya Allah. Ini jamaah cerdas bener ini. Luar biasa. Pilihan. Iya. Padahal tadi opsi ketiga nggak ada itu. Sehat, dosa bertambah, atau sakit, dosa diampuni. Sehat dan dosa. Pilih yang ketiga. Allah karim. Masya Allah. Pelayanan doa apa itu? Itu dia. Artinya apa? Suatu saat kita mengalami sakit, betul nggak? Nggak ada orang yang selalu sehat, pasti suatu ketika mengalami sakit. Ingat, doa kita tetap dikabulkan Allah itu. Bahkan ketika kita sakit, ibu bapak sekalian, doakan saudara kita. Berpahala buat kita, makbul itu. Jadi orang yang sakit itu juga mendoakan orang yang mendoakan dia. Ya Allah, yang mendoakanku berikan pada mereka keberkahan. Itu pahalanya luar biasa. Yang sakit didoakan, ya, yang sakit pun mendoakan. Itu mustajabah doanya itu. Baik. Buka firman Allah, janji Allah doa pasti dikabulkan. Quran surat Ghafir, surat 40 ayatnya nomor 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat 40 ayatnya nomor 60. Harus yakin doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Asalkan husnudzon kepada Allah, diganti dengan yang lebih baik. Bahkan tidak semua doa kita dikabulkan di dunia. Ada doa kita yang tersimpan sebagai pemberat amal timbangan kita di akhirat nanti, sehingga kita dapat ampunan dan masuk surga. Jadi teruslah berdoa, banyaklah berdoa. Makin banyak kita minta kepada Allah, Allah makin suka. Beda ketika kita datang kepada makhluk atau kepada manusia. Banyak datang kepada manusia meminta, kita akan dicela. Tapi tidak kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan baginya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Nah, untuk bila minna. Jadi harus yakin orang beriman husnudzon kepada Allah. Anak indadzoni abdi bi. Anak indadzoni abdi bi. Aku tergantung sangkaan hambaku. Makin baik persangkanya, makin baik pula hasilnya. Buruk sangkanya, buruk pula hasilnya. Mungkin ada hal yang belum kita lakukan sehingga doa itu masih terhadang. Di antaranya apa? Ma'kuluhu haram, yang dimakan tercampur dengan yang haram. Masrabuhu haram, yang diminum tercampur dengan yang haram. Malbasuhu haram, yang dipakai tercampur dengan yang haram. Makanya jangan sederhana berdoa, disempurnakan berdoa. Yang penting berdoa, enggak begitu. Harus semangat dalam berdoa. Kadang-kadang kita berdoanya kurang fokus, kurang yakin, bahkan kita kurang menyesuaikan. Berdoa itu kan menghadap kepada Allah. Tapi lihatlah hari Jumat masih banyak saudara kita yang belum serius
menikmati jamuan hari Jumat, belum ikram hari Jumat. Ingatkan saudara kita itu, ketika datang hari Jumat, kata Rasulullah miliki 2 helai pakaian. 1 pakaian kerja, 2 pakaian untuk sholat Jumat. Hadisnya sahih itu. Dan memang ayatnya ada, disuruh pakai pakaian yang bagus ketika kita masuk masjid. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Lanjutannya wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini harus kita sampaikan pada anak-anak kita, menantu ya. Kalau hari Jumat mereka kerja, suami bu, kalau hari Jumat pastikan di tas dia ada baju untuk sholat Jumat. Jangan yang sekedar dipakai. Hari Jumat kan hari bebas, pakainya kaos oblong, ya kan? Celananya jeans, dengkulnya bolong. Sholat Jumat di masjid, datangnya terlambat, khutbah kedua geser-geser ke depan, udah tinggal doa, masih sholat sunat juga. Mungkin belum paham kapan dia menyimak khutbah. Yang di belakang merasa terganggu karena kaosnya ada tulisan terlambat sudah. Surat 7:31. Wahai anak itu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, ibu-ibu kan tahu ganjarannya dulu biar tertarik. Masya Allah, luar biasa. Ganjarannya apa itu? Kasih tahu ya. Luar biasa. Mengingatkan suami ya, Pak, kalau pakai pakaian hari Jumat khusus siapkan 2 helai. 1 pakaian kerja, 2 pakaian untuk sholat Jumat. Masya Allah, ini penting. Al-Qurannya ada, hadisnya pun ada. Bukan berarti sholat Jumat bebas, tidak demikian juga. Ibu kalau sholat tahajud gimana bu? Rapi bu? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Pokoknya kalau mengingatkan kebaikan itu pahala yang besar ya. Seperti orang yang melakukannya, mengingatkan. Masya Allah. Saya menutup nomor yang keempat ini, berdoa jangan untuk diri sendiri. Ya, walaupun kita sudah hafal doanya, kadang-kadang lupa itu. 59 10. Quran surat 59 ayat 10. Jangan lupa, alhamdulillah Ustaz kita, alhamdulillah doanya tidak lupa memohonkan untuk kita dan orang beriman. Doa itu luar biasa, yang kita buat dengan doa kita itu juga fadilahnya untuk kita. 59 ayat 10 doanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Iya. Jangan lupa doa ini setiap kita ba'da sholat fardu, mohon kepada Allah. Yang kita doakan saudara kita yang telah tiada, saat nanti pun kita telah tiada, saudara kita mendoakan kita dengan lafaz yang sama, sebab itu surat cinta Allah untuk orang-orang yang beriman itu. Luar biasa. Dibebaskan kita dari kebencian pada saudara kita. Insya Allah berkah akan kita dapatkan. Amin. Ya Rabbal. Doa yang ini tadi sudah kita lafazkan. Ingat, jangan lupa saya tuliskan kembali. Insya Allah semua sudah hafal. Pastikan seluruh anggota keluarga memohon dengan doa ini, karena ini perlindungan. Ingat, doa itu 2 sisi, 1 permohonan, 2 perlindungan. Permohonan apa yang kita butuhkan, samudra doa di Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlindungan, selain kita butuhkan permohonan kepada Allah apa yang kita hajatkan, tapi kita juga berlindung kepada Allah SWT. Jadi perkara-perkara apapun yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baik.
Nomor yang ke-5, ya. Berbakti kepada orang tua. Mungkin berkah belum kita dapatkan karena kita kurang berbakti pada orang tua barangkali. Melalui kesempatan ini kita diingatkan berbakti kepada orang tua. Wahai anak-anakku pecinta ilmu penduduk surga, ingat bakti pada orang tua itu berkahnya luar biasa. Hari ini kalau ada orang tua yang dikatakan sukses, itu karena baktinya luar biasa pada orang tua. Ini berlaku buat kita semua. Siapapun kita, kedudukannya apapun hari ini, tetap anak bagi orang tuanya. Betul nggak? Ada yang sudah jadi buyut di sini. Pak Asri, cicitnya udah ada? Belum. Semoga nanti punya cicit ya. Amin. Kita doakan beliau diberi Allah umur berkah, umur panjang, banyak amal kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Dan doa untuk kita semua. Dua nikmat itu kalau Allah berikan pada seorang mukmin, umur panjang, banyak amal kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Nah, bakti pada orang tua ini luar biasa. Ayatnya nggak asing lagi dan sering kita dengar, bahkan doanya kita lapaskan. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya ingin meluaskan sedikit karena ini penting ini. Ustadz, orang tua saya sudah tak ada lagi. Ibu, bapak tak ada lagi. Iya kan? Bagaimana ini? Mertua, lihat dulu, ada mertua enggak? Wahai para suami, masih punya mertua enggak? Ada yang sudah tidak ada. Tapi ada yang masih punya kan? Udah lewat sih lagi mertua. Mertua baru kan ada. Buya gimana Buya ini? Ini serius ya, yang masih punya mertua, cintailah mertuamu. Jasa mertuamu itu besar kali, wahai para suami. Ingat gak waktu kau dinikahkan, aku nikahkan kau dengan putriku dengan mas kawin segenggam. Jasa mertua luar biasa. Ini menantu yang soleh. Setelah nikah dapat dia 5 pintu kontrakan. Itu kisah nyata itu ya. Alhamdulillah. RMI, Rumah Mertua Indah. Karena anaknya soleh. Nggak apa-apa kalau ada yang datang ke tempat kita, seorang pria soleh bawa 30 juz hafalannya, nggak apa-apa. 30 juz atau juz 30? Jus 30. Juz berapapun yang penting dia soleh. Alhamdulillah. Ini penting. Masya Allah. Ustaz, mertua sudah tak ada lagi. Nah, Nabi pernah mengatakan, berbaktilah pada pamanmu, pada bibimu. Nah, ini yang sering kita lupakan. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, bapak ibu kita, tapi om kita tidak perhatikan, tante kita tidak kita perhatikan, padahal itu orang tua kita. Berkahnya di situ. Sahih hadisnya itu, riwayat Muslim. Nah, ini perlu kita perhatikan. Paman sudah nggak ada, bibi tak ada, tapi dia kan punya anak. Bahkan berbuat baik itu kan urusannya luas itu. Nanti di nomor yang ke-6 kita luaskan, dikaitkan dengan itu. Silaturahmi yang berlanjut itu, walaupun paman kita sudah tidak ada, ya kan? Bibi sudah tak ada, dan orang yang kita cinta sudah nggak ada ruang-ruang kita merajut silaturahmi. Perhatikan Quran surat Al-Isra surat 17 ayatnya 23-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Lengkapnya 23-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti pada orang tua. Amin ya Rabbal alamin. Ini serius, bakti kita pada orang tua kita akan dicontoh anak kita. Jadi kalau seorang ayah berbakti pada orang tuanya, ibunya, maka anak akan melihatnya.
Perhatikan itu. Apa yang kita buat pada orang tua kita, itu yang dibuat anak kita kepada kita, insya Allah. Maka jangan heran ya, yang kita buat itu yang kita dapat. Doakan kebaikan untuk anak-anak kita juga agar mereka berbakti kepada kita. Sebab keberkahan lewat ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidaini wasuhtullah fi suti walidaini. Hadis itu sangat familiar, populer, sudah sering kita dengar. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Semoga kita termasuk di dalamnya. Nah, sekalipun orang tua itu dalam kondisi tertentu beda keyakinan. Surat Luqman, surat yang ke-31, 14-15. Sekalipun orang tua itu beda keyakinan, tetap berbakti pada mereka. Satu saja yang tidak boleh, yaitu kita menyekutukan Allah. Nggak boleh. Tapi sepanjang orang tua kita masih ada, dan itu terjadi dalam sebuah keluarga, orang tuanya belum mendapatkan hidayah. Ada kisah seperti itu. Seorang Koh Stephen, sampai dia meninggal, kedua orang tuanya masih belum mendapat hidayah. Pada perjuangan beliau luar biasa, tapi baktinya kepada orang tuanya tetap, sekalipun dia mendapatkan awalnya perlakuan yang tidak mengenakan. Tapi itulah kisah keteladanan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tetap kembalimu, maka akan aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah, ini ayat ngingatin kita ya. Sekalipun orang tua itu beda keyakinan, tetap kita harus berbakti pada mereka. Cuman satu yang nggak boleh, yaitu menyekutukan Allah. Dan ini kemarin banyak pertanyaan, Ustaz, bagaimana menyikapi posisi sebagai anak? Tetap berbakti, cuman jangan sampai akidahnya tergerus. Tetap ya, tetap berbakti pada orang tua dan mendoakan orang tua agar senantiasa mendapatkan kebaikan. Kalau ada satu keadaan orang tuanya kah yang belum mendapatkan hidayah. Nomor yang ke-6, merajut silaturahim. Ayatnya gak asing lagi. Ini awali dari ayat ini kalau ingin silaturahim. Kenapa? Allah langsung perintahkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Boleh dibaca lengkap karena ini ayat sangat penting saat kita menyaksikan perhelatan atau akad nikah. Ayat ini nggak akan dilupakan oleh Pak Penghulu untuk disampaikan, dibacakan. Termasuk juga wasiat dari Ustadz menyampaikan nasihat pernikahan. Ayat 1. An-Nisa ayat yang pertama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menguasai. Iya. Ustaz, silaturahimnya di mana dimulai? Keluarga. Sesungguhnya silaturahmi itu dimaknai adalah merekatkan kembali hubungan yang sudah mulai retak, yang sudah mulai rapuh, sudah mulai terkoyak, direkatkan kembali. Hubungan yang baik, normal itu tinggal dirawat. Setelah hubungan dalam kekerabatan baik, maka kemudian dilanjutkan dengan orang-orang beriman lewat bingkai ukhuwah Islamiyah. Bahkan kepada siapapun boleh kita menyambut silaturahmi, sebab Islam itu rahmatan lil alamin. Kan luar biasa, tetangga kita non muslim, pada kesempatan kita tiap hari dapat pahala mendoakan dia agar dapat hidayah, kan gitu kan. Nah, melakukan silaturahim itu dibuktikan dengan berbuat baik.
Kita lihat ayat yang 36-nya. Kepada siapa saja itu kita berbuat baik, maka silaturahimnya nyambung. Quran surat An-Nisa ayat 36. Itulah susunan yang indah disebutkan di Al-Quran agar kita bisa untuk mengimplementasikan, mengaktualisasikan. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, jangan hubungan yang baik kepada orang lain, tapi pada keluarga sendiri buruk. Itu urut-urutannya sedemikian indah. Ya, insya Allah kita hari ini banyak mendengar peristiwa yang tidak elok kita dengar. Seorang anak durhaka pada orang tuanya, ya. Tidak banyak postingan seperti itu, ya. Ambil ibrahnya saja lah, jangan sampai terjadi. Dalam Islam saja, ketika seseorang membenci saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, itu sudah nggak halal. Tapi ada di satu majelis ilmu bertikai hingga hari ini belum selesai. Jangan sambung silaturahmi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yus'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi itu banyak manfaatnya, ya. Ada ruang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, bisa saling berbagi. Apalagi Bu, nikmatnya silaturahmi Bu. Masya Allah, apalagi menyenangkan dan mengenyangkan. Betul nggak? Alhamdulillah. Tapi yang mutusin silaturahmi ancamannya berat. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ada yang nanya, Ustaz, apa bedanya silaturahim dan silaturahmi? Sama. Sudah jadi bahasa Indonesia itu, ya. Dari kata rohim juga itu. Internal baru eksternal, itulah intinya. Kalau pada orang beriman harus kita lakukan sesuatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu adalah bersaudara. Jangankan pada saudara mukmin, orang lain saja kita berbuat baik. Masya Allah, indahnya Islam itu. Mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat untuk merajut silaturahmi. Sabtu dan Ahad di Al-Hidayah kita mengaji, bertemu teman-teman hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya. Kata siapa Bu? Kata kita, itulah kita semua itu. Jangan kata Ustadz saja. Hari ini saya batasin sampai nomor 7 karena ada 15 nomor. Ya, yang 7 ini. Yang 8-nya kita jumpa di lain kesempatan, di waktu dan gelombang lainnya, insyaallah, ya. Yang ke-7 ini kelihatannya sederhana, tapi berkahnya luar biasa, yaitu berinfak di jalan Allah. Ayatnya banyak sekali, tapi kita buka dulu ayat ini yang menginspirasi kita untuk kita semangat berinfak di jalan Allah. Masih banyak, ya. Ya, surat Sabah, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya. Dan Dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Yakin dengan ayat ini, Allah ganti apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Dan kita sudah membuktikan itu, ya. Luar biasa. Belum lagi keutamaan yang lain, bebaskan kita dari bala dan seterusnya. Ustaz, berinfak apa Ustaz?
Saya kan pernah menyampaikan infak itu dimaknai sedekah. Sedekah itu segala kebaikan. Apa bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan dengan 5 cara. Man lahu malun au sahibul mali falyatasaddaq bi malihi. Yang punya harta, sedekahlah dengan hartanya. Lapang ataupun sempit. Enggak asing lagi kita ayatnya itu. Sahibul ilmi falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. 2. Yang ketiga, sahibul quwwati falyatasaddaq bi quwwatihi. Yang punya tenaga, sedekahlah dengan tenaganya. Yang keempat, sahibul yusri falyatasaddaq bi yusrihi. Yang punya kemudahan, sedekahlah dengan memberikan kemudahan kepada orang lain. Pertolongan, sekalipun kata orang remeh niat, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hanya menyingkirkan gangguan itu kan maknanya luas. Filosofinya apa? Do something, berbuatlah sesuatu semampu. Dan yang kelima, sahibud du'ai falyatasaddaq bi du'aihi. Yang punya doa, sedekahlah dengan doanya. Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, ada 5 cara kita berinfak, bersedekah. Pilih mana? Dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan kemudahan, dan dengan doa. Pilih mana? Insya Allah semuanya semampu kita. Rugi kalau kita tidak berbuat. Karena nyesel nanti belum sempat sedekah sudah wafat. Berulang-ulang diulangi ya. Ayat ini perlu kita baca lagi. 6, 3, 10. Jangan sampai muncul penyesalan. Kita gak bisa balik lagi ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. 6, 3, 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhan, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Apa kesimpulannya Bapak Ibu ayat ini? Waktu ternyata, betul enggak? Dan itu selaras yang Nabi katakan ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat. Waktu ternyata yang hebat sedekah itu. Masya Allah. Seorang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ayu sedekatin a'damu ajran? Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Jadi ketika pertanyaan itu dijawab oleh Nabi, tidak terbayangkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya sedekah apakah yang paling besar pahalanya, kita akan menjawab dengan bahasa kita kan. Membangun rumah tahfiz, misal renovasi musola atau masjid, membangun sarana prasarana untuk orang banyak dan lain-lain. Mungkin jawaban kita begitu. Mencetak mushaf Al-Quran dan lain-lain ya. Menyantuni anak yatim termasuk ibunya. Menyantuni Pak. Air. Iya. Banyak jenisnya. Tapi Nabi nggak begitu menjawabnya. Jawaban Nabi itu luar biasa, nggak terduga, masya Allah, sekaligus sebuah renungan untuk kita supaya kita nggak lupa 4 waktu ternyata. Apa itu? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa taqulul ghina. Sedekah yang besar pahalanya itu ketika engkau berikan tepat pada waktunya. Pertama, ketika engkau dalam keadaan sehat. Yang kedua, kapan? Ketika engkau dalam keadaan pelit, sedang menahan hartamu. Yang ketiga, saat engkau takut miskin. Dan yang keempat, saat engkau berharap dengan banyak kekayaan. Coba kita rinci sebentar.
Pertama, waktu kapan? Pahala besar? Sehat. Sehat, tanggal muda, dompet tebal. Tuh bapak-bapak nih, shopping atau mancing duluan? Badan sehat, dompet tebal. Ya kan? Sedekah dulu atau shopping dulu, Bu? Katakan sejujurnya. Nah, itu dia tuh. Shopping dulu, sisanya mah. Nah itu dia. Lupa dengan hak Allah. Tapi mulai hari ini ya, Bu ya. Alhamdulillah. Begitu ngambil uang pensiunan, maklum pensiun. Sedekah dulu, keluarin, bersihkan dulu, berkah di situ. Itu pahalanya besar. Karena ketika sehat banyak keinginan, betul nggak? Betul. Baru sisanya. Kalau ada sisanya, Padahal bisa kita siasati kan? yang kedua sedang menahan, sedang pelit. Bapak Ibu sekalian, kenapa muncul pelit, kikir, berdiri, korek dan sejenisnya? Apa sebabnya, tahu nggak? Pengen tahu ayatnya nggak, Bu? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Surat 2 268 itu kelakuan setan. Orang itu pelit karena tertipu oleh setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. 268 surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kufur. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi ketika muncul keinginan menahan, kita sedang diperdaya oleh setan itu. Cuman segini saudara, aku aja kurang, hati-hati itu. Lawan, bukan soal jumlahnya. Saudara itu biar banyak, nilai ta'ala tidak mengapa, daripada sedikit tapi nggak rela. Udah sedikit lah. Waduh. Banyak kan kurang, masing-masing orang relatif ya, Bu. Ya kan? Ini serius. Jadi kelakuan setan lah yang menyebabkan kita itu enggan bersedekah, ditahan kita, padahal kita sudah tahu fadilahnya. Jangan tanya lagi pahalanya, ayatnya sudah sering dibaca. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un alim. Udah banyak kita baca itu. Al-Baqarah 261. 268-nya diperdaya kita oleh setan. Padahal di ayat sebelumnya Allah sudah kasih janji pahala yang besar. Setan nggak mau diam dia, digelincirkan kita, nanti ditunda-tunda. Ya. Itu menahan. Makanya setiap hari harus sedekah kita. Alhamdulillah. Apa, Bu? Banyak nilai ta'ala tidak mengapa, daripada sedikit tapi tak rela. Ya. Alhamdulillah. Terbukti ada sebuah masjid megah namanya Al-Hidayah. Alhamdulillah. Jamaahnya 500 orang. Masya Allah. Yang ketiga, takut miskin. Adakah sebab sedekah kita jatuh miskin? Bal yasdad makin bertambah berkahnya. Wah, luar biasa. Bahkan salah satu cara untuk husnul khotimah itu dengan sedekah ternyata. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ketika kita sedang berharap banyak kekayaan. Aku kan belum kaya, nanti kalau sudah kaya baru sedekah. Kalau sempat kaya, Mati dulu. iya kan? Kalau tak kaya bagaimana? Padahal sebenarnya sudah kaya itu. Sebab kekayaan letaknya di hati masing-masing. Kekayaan yang sebenarnya di situ. Laisal ghina an kathratil mali walakin al-ghina nafsi. Bukanlah kekayaan dengan banyak harta saja, tetapi kekayaan sebenarnya ada di hati. Maka muncul pertanyaan, mendingan kaya atau cukup, Pak? Cukup beli mobil. Cukup di rumah.
Ibu-ibu jawabannya cerdas. Cukup kaya katanya. Alhamdulillah. Jadi urusannya hati ya. Bapak Ibu sekalian, semoga kita termasuk ahli sedekah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun kata orang sedekahnya paling enak, nggak pakai modal, senyum sedekah itu. Tabasumu kali akhi kasedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Bu, senyum itu pakai tenaga enggak? Senyum pakai tenaga enggak? Siapa bilang? Tenaga ikhlas. Banyak orang susah tersenyum. Benar enggak? Karena ikhlas maka dia mudah tersenyum. Masya Allah. Senyummu ada di hatinya. Baik. Masih kita tambah 8 lagi atau bulan berikutnya? Ya, sudah 7 poin ya. Jadi 7 poin ini mohon maaf nih. Kita ulangi, bersyukur atas segala nikmat. Nikmat Allah nggak bisa kita hitung. Kalau bersyukur nikmat Allah pasti ditambah. Insya Allah. Yang kedua, istighfar dan bertaubat, taubatan nasuha, orang beriman sepanjang hayat. Kemudian buktikan iman dan takwa kita, karena orang beriman pasti bahagia. Di dunia dia diberikan solusi oleh Allah jalan keluar, di akhirat pasti mendapat warisan surga. Kemudian yang keempat, beribadah sepenuhnya pada Allah, berdoa yang sungguh-sungguh, husnudzon kepada Allah, bebaskan dari penghalang-penghalangnya, maka berkah akan kita raih, kita dapatkan. Allah itu mengabulkan doa orang yang beriman. Kemudian yang kelima, berbakti pada orang tua, sebab jasa orang tua tak mampu kita untuk membalasnya, tapi yang hadir adalah berkah yang Allah berikan. Ridho itu datang dari orang tua kita, maka ridho Allah yang kita genggam, kita raih. Kemudian merajut silaturahim, bangunlah silaturahmi yang baik ke dalam internal hubungan keluarga, kepada orang beriman dan juga kepada siapapun sepanjang ini membuat kebaikan. Jangan putuskan silaturahmi. Kemudian yang ketujuh, yaitu yang terakhir pada kesempatan kali ini, sebelum kita sambung yang berikutnya banyak nih, yaitu berinfak di jalan Allah. Berinfak landasannya mengharapkan ridha Allah yang pasti karena ikhlas. Ya, jangan sampai berinfaknya karena terpaksa, walaupun awalnya dipaksa, karena setan harus kita kalahkan. Insya Allah dengan 7 perkara ini Allah akan berikan pada kita perubahan dalam hidup. Masih ada harapan, selalu ada harapan, insya Allah. Kira-kira 7 poin ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.